Cek Pak, boleh bertanya Pak? Silakan. Memang sekarang tanya jawab semua. Ayo. Ya. Silakan enggak? Ininya dikecilin. Ya. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ismail. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Ismail Pak dari Universitas Tanjung Pura, Prodi Fisika. Nah, terima kasih telah mereview ulang dan juga kami telah menonton video yang Bapak berikan. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan Pak. Boleh langsung atau bagaimana Pak? Langsung. Ya. Yang pertama kan ini rencananya akan dibangun di Kalimantan Barat PLTN Pak. Nah, sedangkan di dalam sistem PWR atau BWR itu kan menggunakan air Pak dalam prosesnya Pak. Nah, apakah selain selain menggunakan sungai ataupun laut yang luas di Kalimantan Barat, apakah juga bisa menggunakan sistem air terjun Pak? Air terjun gitu, lajunya aliran air terjun gitu Pak. Nah, untuk sebagai pendingin di dalamnya gitu kan Pak. Nah, itu pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua, pada proses PWR kalau tidak salah saya itu menggunakan uap air untuk prosesnya, sedangkan pada BWR itu menggunakan tekanan Pak dari uap air tersebut gitu kan. Nah, apa sih yang pertama tuh apa sih yang layak yang digunakan untuk di Kalimantan Barat gitu Pak? Pertama, yang kedua sistemnya apa sih kelebihan maupun kelemahan dari masing-masing sistem tersebut gitu Pak? Ya. Sudah Pak Ismail, kayaknya sudah itu ada 5 atau 6 pertanyaan. Dijawab dulu Pak Dandan. Terima kasih Pak Ismail. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak putus-putus ya. Iya Pak. Ya, jadi pertama tentang karena menggunakan air, apakah bisa selain air laut, apa bisa menggunakan air terjun? Jadi semakin besar PLTN itu membutuhkan air semakin banyak. Karena coba air itu untuk apa? Kita lihat PLTN itu kalau menggunakan siklus Rankine seperti pembangkit listrik lainnya, batu bara, kecuali diesel yang beda ya, diesel. Gas juga sama, pembangkit listrik tenaga gas, tenaga batu bara, menggunakan siklus Rankine, di mana siklus Rankine itu selalu memanaskan air, diubah airnya menjadi uap, setelah uap dipakai untuk mutar turbin, turbinnya berputar, turbinnya memutar generator listrik, keluar listrik. Itu semua begitu. Nah, baik PLTU batu bara, PLTU gas, yang tidak PLTU diesel ya, karena diesel langsung bakar diesel. Itu menggunakan siklus namanya siklus Rankine, di mana media kerjanya air. Nah, airnya sangat besar untuk mendinginkan. Air itu untuk apa sih? Jadi siklus termodinamika daripada siklus Rankine itu hanya menghasilkan efisiensi termodinamika 40%. Panas yang dibangkitkan 60% dibuang ke lingkungan. Jadi 40% dipakai untuk muter turbin dan jadi listrik, 60%-nya ke lingkungan. Loh kok banyak banget yang ke lingkungan? Jangan heran, sepeda motor yang Anda tumpangi, mesin bensin itu hanya 27%. Nah, 70 sekian persen dibuang di knalpot. Nah, diesel itu yang paling bagus daripada mesin bensin, itu paling 30%. 70% dibuang ke lingkungan. Buang ke lingkungannya pakai apa? Ya ke pendinginan lingkungan, tidak bisa dibuang ke udara begitu saja, tidak cukup. Harus pakai kipas, kalau di udara pakai cooling tower yang biasanya seperti latar belakang dari video saya itu cooling tower. Cooling tower itu hanya untuk mendinginkan. Kalau tidak di pinggir laut, maka harus ada cooling tower seperti itu. Kalau ada laut, gampang. Ngambil air laut, dipakai mendinginkan, dibuang lagi. Air laut naiknya hanya di sekitar situ, naiknya hanya 1-2 derajat, tidak naik tinggi banget. Nah, biasanya malah air laut kesannya hangat di situ, banyak terumbu-terumbu karang yang mulai Pak Dandang. Ya. Di sela sedikit, Mas Ismail. Ya. Mas Ismail, sudah lihat ini detailnya PWR ya? Iya Pak.
Gambar. Dari gambar itu tadi air lautnya digunakan untuk apa? Kalau dilihat itu dari 3 loop itu. Untuk pendingin, Pak. Untuk pendingin. Ya. Kira-kira itu berapa sih air laut yang berapa sih meter kubik lajunya, Pak Dandang? Jadi kalau meter kubik lajunya untuk yang 1000 megawatt akan beda dengan di Kalimantan yang 300. 300. Iya, beda jauh. Kalau 300 berapa Pak Dandang kira-kira? Kalau pakai pipa, pipanya seberapa? Atau kalau pakai dibuat kanal, kanalnya ukuran berapa? Jadi kalau pakai pipa yang 1000 megawatt itu pipanya diameternya skedul berapa ya itu kalau di sentimeter kan karena skedul apalnya itu skedul 1, skedul 2. Tapi kalau di sentimeter kan itu bisa sekitar 50 cm. Itu pipanya segede itu. Nah, lajunya Itu kalau untuk 1000. 1000. Nah, Kalau untuk yang 300 biasa ya sepertiganya, tapi kan tidak bisa terus pipanya ya mungkin pipanya jadi seperduanya lah 25 cm atau sekitar enggak mungkin sepertiga karena sepertiga cari pipa yang sekecil itu enggak ada. Boleh dikatakan kalau 50, 30, 25 itu sudah ya, bisa ya? Sudah bisa. Ya. Bisa. Itu Mas Ismail sudah paham ya? Jadi nggak perlu pakai air terjun yang macam-macam. Jadi sebetulnya kalaupun bikin kolam gitu ya Pak Dadang ya? Ya, di danau bisa. Di danau bisa. Kalau ada danau bisa. Dan kalau di Kalimantan di sungai bisa. Ambil air sungai nanti dialirkan. Asal sungainya besar dan tidak pernah kering. Kalau kering ya bahaya. Danau juga danau. Tapi kalau kita beri pinggir sesuatu sumber air untuk mendinginkan, kita pasangi juga reserve cadangan pakai cooling tower yang bentuknya gede seperti latar belakang saya itu yang tinggi itu. Itu hanya kalau kemarin rencananya di mana ya Pak Danang? Kalau tapaknya di Pantai Gosong berarti di Pantai Gosong, jadi tetap di tepi laut ya. Cooling tower ya, karena nggak pernah ada laut kering kecuali ada suatu bencana, jadi nggak pernah pakai cooling tower kalau di pinggir laut. Jadi murah karena apa? Konstruksi cooling tower itu juga ada dananya, ada cost-nya. Jadi lebih murah di laut. Itu jadi kalau pakai air terjun asal ada airnya nggak Senayan Kemis atau kempas kempis ya air terjun itu dijatuhkan ke dalam danau, danaunya dihitung nanti berapa. Tapi kalau untuk 300 megawatt tidak terlalu besar sih danau ya danau-danau. Kalau situ kalau di Jakarta namanya setu itu nggak cukup, tapi kalau danau sudah cukup. Kelas danau pasti sudah cukup untuk 300 megawatt. Apalagi itu ya pertanyaan ya Pak Bambang mengenai Pak Dandang mengenai airnya. Sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Ini kelihatannya banyak yang tanya, jadi supaya nanti pembagiannya enak. Ini BWR ini kesan tadi PWR pakai uap, BWR pakai tekanan. Tidak, semuanya sama. BWR hanya bedanya itu BWR itu di teras reaktor, di reaktornya itu BWR itu karena boiling water reaktor, airnya mendidih. Kalau di PWR airnya tidak dibiarkan mendidih. Caranya bagaimana? Dikasih tekanan. Jadi BWR atau saya nge-share punya saya Pak kalau bisa ini ya. Bisa. Boleh. Ya biar ini. Coba sambil interaktif aja. Pak Ismail, jadi bedanya Mas Ismail, bedanya PWR sama BWR itu di primernya, kalau PWR itu tetap masih air. Sedangkan kalau di BWR itu airnya mendidih. Ini bisa dilihat nggak animasi ini oleh saudara-saudara sekalian? Bisa, Pak. Ini bisa. Namanya BWR. Bisa ya? Di sebelah kiri ini kita lihat ini mendidih. Mendidih ya airnya. Mendidih jadi uap untuk mutar turbin. Uap mutar turbin. Nah air laut itu mendinginkannya di sini. Jadi ini begitu mutar turbin ini campur dengan uap harus diairkan karena pompa itu tidak ada pompa campuran uap, yang ada pompa air. Lebih murah kalau pompa campuran uap dan air dipompa itu bisa merusak pompa, makanya pompa yang paling murah adalah diairkan. Cara mengairkan adalah bagaimana uap ini didinginkan, dilewatkan ke pipa-pipa. Dan antara air laut dengan yang di sini tidak bercampur karena dalam pipa dan tidak jangan bocor. Kalau bocor segera bisa dideteksi kebocoran itu karena temperaturnya yang sini tinggi, yang sini temperaturnya rendah, jadi ketahuan. Bocor nggak boleh. Jadi air laut diambil ke sini, masuk sini.
Ini boiling water reactor, sama dengan uap. Berikutnya adalah yang pressurized water reactor, PWR. Ini kenapa dikatakan pressurized, bertekanan? Karena ini nggak boleh mendidih. Contohnya, kalau kita mendidihkan air itu 1 atmosfer 90 derajat atau 100 derajat Celcius sudah mendidih. Caranya supaya nggak mendidih gimana? Ditekan itu, tekanannya jangan 1 atmosfer. Kalau tekanannya naik 2 atmosfer, maka 100 derajat tidak bisa mendidih. Nah, di sini air ini sampai 370 derajat tidak mendidih, maka tekanannya ini 15 bar atau 15 megapascal. Ya, megapascal sama dengan hampir 15 atmosfer. Tekanannya 15 kali tekanan yang udara kita rasakan itu. Sehingga ini tidak mendidih, hanya panas saja, bentuknya air terus, baru mendidihkannya dinamanya sini namanya pembangkit uap atau steam generator. Nah, steam generator nanti sama dengan BWR, mutar turbin, mutar generator, keluar listrik. Nah, di sini kita lihat bahwa di sini air tetap untuk mendinginkan ini, mendinginkan mengambil 60% dari panas yang dibangkitkan ke sini, karena 40% dipakai untuk mutar generator, yang ini dipakai. Dan ini tidak saling bercampur reaktor yang ada di reaktor air ini ada 3. Ini tidak saling bercampur dengan yang ini, yang sekunder, yang kedua, dan yang ketiga ini juga tidak saling bercampur. Tidak ada uang, tidak ada air yang sini dibuang, tidak. Air memang diambil dari laut atau dari sungai atau dari danau masuk, dipakai untuk mendinginkan uap ini sehingga bentuknya mengembun menjadi air, setelah itu dibuang ke sungai atau ke laut. Begitu ceritanya. Terima kasih Pak Dandang. Pak Mas Ismail, gimana? Udah jelas? Udah jelas Pak, udah jelas. Untuk pertanyaan kedua, jadi di situ air lautnya jelas tidak ada kontaminasi, apalagi di PWR. Di PWR kalau kita lihat di situ ada 3 loop gitu ya Pak Dandang ya? Ya, 3 loop. Iya, 3 loop. Jadi airnya nanti kalau ada yang mau tanya lagi bagaimana airnya kontaminasi enggak? Nah ini airnya nggak kontaminasi. Kalau di BWR karena 2 loop ada kemungkinan, tetapi kemungkinannya nggak ada sih sebetulnya kalau tidak terjadi kebocoran. Itu ya. Pertanyaan kedua. Sementara clear ya, Mas Ismail. Pertanyaan pertama. Masih ya, plus minusnya ya. Iya, plus minusnya. Berikutnya plus minusnya. Kita lihat plus minus begini ya. Kita lihat yang ini coba. Ini kelihatan ya animasinya. Ini air yang ada di sini. Air itu kalau mengandung mineral, ini kan ke reaktor, kena neutron. Ini sedikit radioaktif. Jadi terimbas radioaktif seperti imbas magnet itu loh. Besi itu kalau paku besi gitu, kita dekatkan dengan magnet, kita gosok-gosokkan dengan magnet, maka paku itu akan jadi magnet, tapi sementara. Itu namanya imbas ya. Ini juga air di sini imbas. Jadi kalau gini, seperti reaktor seperti ini, dalam waktu maintenance, katakanlah tiba-tiba turbinnya rusak, harus radiasinya ditunggu dulu, radiasinya turun, baru turbin bisa dirawat, dibuka, diperbaiki, atau dibengkel. Sehingga membutuhkan waktu. Tetapi komponennya sedikit. Kalau yang ini, turbin rusak karena yang aktif itu, yang terimbas radioaktif hanya air di primer ini, yang merah ini, maka yang ini bisa langsung dibongkar turbinnya. Jadi maintenance-nya jarang terjadi maintenance yang perawatan yang berkepanjangan karena tidak harus menunggu radiasi turun. Tapi tambah alat namanya ini. Nah, hasil hitungan-hitungan ekonomi antara rawat dan kalau PLTN itu berhenti, itu berapa listrik yang berhenti dan berapa masyarakat yang akan teriak karena listriknya tidak ada, karena biasanya PLTN itu besar. Makanya dengan cara begitu akhirnya menggunakan cara ini lebih mudah dirawat, cepat dirawat, dan tidak memerlukan teknologi alat-alat yang anti radiasi. Cukup ini berhenti reaktor, langsung reaktor dibiarkan, ini asal kerusakannya ada di sini, maka segera dirawat dan bisa. Plus minusnya seperti itu. Dan hasilnya memang kebanyakan 430 dari semua 437 PLTN yang di dunia, maka hampir 70% itu yang PWR ini, bukan yang BWR. Karena memang terbukti yang paling banyak dipakai, apalagi di negara berkembang, adalah PWR. Dan kita nanti untuk Kalimantan Barat, ya kita pakai PWR juga. Cuma dayanya mungkin tidak 1000 megawatt yang besar seperti ini. Karena kalau 1000 megawatt itu listrik kita di Kalimantan itu tidak sebesar itu. Nah, jadi tidak diperlukan yang besar, apalagi yang besar nanti yang bukan hanya mahal, tapi begitu daya besar itu hidup, nyambung ke listrik, maka listriknya akan terhentak. Tenaga besar masuk direct ke jaringan listrik, terhentak. Demikian juga kalau tiba-tiba ada PLTN ini ada gangguan, maka listriknya mati,
maka semua listrik akan terhentak juga, terjadi denyut-denyut listrik yang merusak alat-alat listrik rumah tangga. Saya kira itu plus minusnya ya. Itu dari segi keselamatan bagaimana Pak Dandang? Keselamatannya lebih menguntungkan adalah keselamatan yang PWR dari pengoperasiannya. Tapi kalau kecelakaan, memang kecelakaan PWR dan BWR itu banyak yang celakanya yang PWR karena memang jumlahnya banyak. Tapi itu statistik ya. Jadi karena jumlahnya banyak yang celaka juga, yang mengalami kecelakaan juga banyak PWR. BWR itu kecelakaan yang paling besar adalah di Fukushima. Tapi juga beda dengan Chernobyl. Kalau Chernobyl itu BWR tetapi tipenya tipe yang Rusia ya. Jadi memang tipenya keselamatannya memang tidak sehebat dengan punyanya yang barat gitu. Saya kira keselamatannya ya lebih menguntungkan PWR dalam safety on operation and maintenance. Dalam perawatan maupun operasinya lebih enak pakai PWR gitu daripada BWR. Ya, terima kasih Pak Dandang. Masih lanjut, tadi kelihatannya ada satu lagi ya pertanyaannya. Mute Pak Dandang. Plus minusnya sudah, mana yang paling layak? Yang paling layak ya PWR kalau untuk di Indonesia, saya kira apalagi di Kalimantan Barat, kalau sudah punya 1, 2 mau BWR silakan. Ya, terima kasih Pak Dandang. Ada yang mau dikonfirmasi lagi, Mas Ismail? Tidak ada Pak. Sudah tidak terjawab. ada. Ya, terima kasih sudah puas. Sekarang Mbak Yeni, tadi kelihatannya Mbak Yeni kemudian Mbak Indah. Silakan Mbak Yeni. Baik, selamat pagi Pak. Saya Yeni dari Fisika. Untuk yang kecelakaan nuklir itu kan katanya ada penyebaran debu radioaktif sampai 500 km kan Pak. Itu dampaknya buat lingkungan yang terkena itu gimana ya Pak? Terus penanganan yang diberikan itu bagaimana? Lalu yang kedua, kan uranium yang bisa mengalami reaksi fisi itu kan hanya uranium 235, sedangkan di alam ini kan lebih banyak yang 238 kalau nggak salah, sedangkan yang 235 itu hanya 0,7%. Jadi apakah dari semua total uranium yang kita miliki, misalnya kayak berapa ribu ton gitu, yang bisa digunakan hanya 0,7%, Pak? Sekian Pak, terima kasih. Yo, terima kasih. Langsung ya. Mbak Yeni. Jadi yang pertama sebetulnya kita nanti ada pelajaran sendiri ya. Nanti yang terakhir-terakhir itu kecelakaan nuklir ada, kemudian nanti dampak ke lingkungan kelihatannya akan ada, tapi nanti Pak Dandang otomatis akan menjawabnya. Ada 2 pertanyaan, silakan Pak Dandang. Ya. Jadi yang pertama kecelakaan nuklir itu sampai 500 km itu terjadi pada Chernobyl ya Mbak Yeni ya. Dengan teknologi generasi kedua. Chernobyl itu generasi kedua. Bahkan mungkin generasi 1 mau naik kedua, jadi bukan generasi ketiga atau 3+. Nah, ini perlu dicatat bahwa Chernobyl itu 1 reaktor 1000 MW elektrik ya, dayanya kecelakaan sekali karena generasinya generasi lama, maka sampai 500 km itu debu itu berjalan. Nah, sebagai catatan untuk Fukushima itu yang celaka itu 4 reaktor bersamaan, hanya beda hari dan setengah hari 4, tapi kecelakaannya cuma sampai 20 km ya. Jadi beda karena teknologi keselamatannya beda, maka kilometernya juga. Padahal kalau Chernobyl itu 1 reaktor yang celaka 1000, sekarang 4 reaktor 4000, harusnya 4 kali lipat dong jaraknya, harusnya ternyata tidak. Teknologi baru generasi ketiga ini belum 3+ ya yang Fukushima ini. Bahkan ada yang masih agak lama, 3 lama, ini sudah menurunkan sampai hanya 20 km. Jadi teknologi nanti yang baru ini mungkin hanya 1-2 km itu. Nah, sekarang kalau terjadi Dandang, konfirmasi lagi. Ini kan tadi debu, kalau debu memang sampai tadi 500 km. Tetapi kan mungkin yang jadi perhatian adalah nanti dosis, gitu ya Pak Bandang? Ya. Ada dosis yang bisa diterima, ada dosis yang tidak bisa diterima. Kalau di
bedanya di Fukushima sama di Chernobyl tadi Fukushima jauh. Tetapi kalau dilihat dari namanya batas yang masih diizinkan itu biasanya sampai berapa Pak Danang? Jadi untuk masyarakat umum itu laju dosisnya 0,1 mikrosievert per jam. Itu. Tapi kan sulit itu kalau dibayangkan karena saudara-saudara, adik-adik sekalian nggak biasa nangani nuklir. Jadi sievert per jam itu seperti apa? Nggak bisa bayangkan. Tapi gampangnya gini. Gampangnya itu gampang. Kalau radiasi dari kecelakaan nuklir, radiasi itu berasal dari dua radiasi langsung dari reaktor itu ke kita seperti pancaran itu dekat saja, itu sih nggak akan jauh, paling 2 km sudah nggak ada radiasi langsung. Yang radiasi yang tidak langsung yang dibawa oleh debu keluar dan mengenai kita, itulah yang paling bahaya. Nah, yang dibawa debu itu apa saja sih? Yang biasanya terbawa debu itu yang bentuknya gas, yaitu yodium. Yang bentuknya gas mulia seperti krypton, xenon itu ada, tetapi dia tidak akan di dalam tubuh, tidak akan lama. Masuk ke dalam tubuh, ada radiasi, habis itu keluar lagi. Radiasi itu seperti radiasi handphone yang saya langsung seperti itu. Jadi kalau handphone didekatkan, kita kena radiasi, kalau tidak ya tidak. Nah itu kalau xenon, krypton masuk ke dalam tubuh, itu hanya masuk paru-paru, habis itu keluar lagi karena tidak akan diserap oleh paru-paru. Yang bahaya adalah yodium yang diserap tubuh, terutama di gondok ya. Kemudian cesium. Cesium ini bentuknya volatil. Kalau siang suhu rendah bentuknya seperti bubuk, di bawah 30 derajat seperti bubuk, tapi kalau suhunya 30 naik dia akan jadi gas. Nah, ini yang bahaya, nanti ke bawah kalau malam dia turun ke tanah. Nah, ini biasanya jadi rumput dimakan kambing atau rumput ke laut ada hujan ke bawah tanah, itu cesium. Cesium ini kalau masuk dalam tubuh manusia masuk ke dalam tulang dan tidak keluar lagi. Kalau yodium itu masuk gondok. Lalu bagaimana kita menangani pada saat terjadi kecelakaan? Saat terjadi kecelakaan kita harus banyak mengkonsumsi yodium. Sehingga yodium di dalam tubuh kita itu berlebih, sehingga tidak ada yodium dari luar di dalam tubuh kita. Ya memang yodium kita hirup masuk ke dalam paru-paru, tapi karena tidak diserap tubuh dikeluarkan lagi lewat ekskresi paru-paru, keringat maupun dan tidak. Yang dimasukkan ke dalam tubuh kita yodium yang tidak radioaktif yang berlebih sehingga tidak diserap lagi. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau saya konfirmasi lagi Pak Danang. Ya. Mbak Yeni, jadi dari debu itu bukan debunya ya, tadi ada gas yodium. Nah, kalau ada gas yodium nanti biasanya terakumulasi di gondok. Maka kalau ada kecelakaan nuklir biasanya nanti tim kesehatan akan membagi pil yodium supaya dikonsumsi untuk memasking supaya gondoknya, kelenjar gondoknya itu mengabsorb yodium yang tidak radioaktif. Sehingga nanti pada waktu orang menghirup yodium, yodiumnya tidak terakumulasi di gondok, jadi bisa langsung dibuang. Jadi itu yang jauh. Dan perlu kami sampaikan tadi, yang parah begitu ya, daerah yang parah yang biasanya harus diawasi terus-menerus gitu ya, itu ada 2 km nanti di fasilitas tertentu, bahkan cuma 1 km, begitu ya Pak Danang ya? Jadi yang sekarang terakhir di Fukushima jarak berapa ya, 5 km sudah dihuni ya Pak Danang? Iya, sudah dihuni. Sudah dihuni. Itu untuk pertanyaan pertama. Ada yang dikonfirmasi sebelum menjawab ke yang bahan bakar. Apa itu enrichment gitu ya, nanti konsepnya. Gimana Mbak Yeni? Untuk pertanyaan pertama, yang ditakutkan apanya? Yang ingin ditanyakan sebetulnya. Jadi kalau debu gunung umpamanya itu banyak, larinya nanti jauh sekali, tetapi dosisnya akan rendah dan itu biasanya kalau yang di PLTN mungkin sekarang yang paling kayak Chernobyl itu kalau yang 20 km kemarin dievakuasi sampai berapa lama ya Pak Danang? Ya, kalau ingat. Chernobyl itu terjadi 2011. Sekarang, bukan kalau untuk dievakuasinya yang jarak 20 km itu berapa lama? Maksudnya
baru bisa dihuni 2-3 tahun yang lalu ya. 2-3 tahun. Itu yang 20 km ya. 20 km bisa masuk. Kemudian masuk ke yang 10 km itu dari 2011 itu sampai 2017 itu yang 5 km artinya 20 kilo itu sudah mengecil, itu tinggal 5 km. Di luar 5 km sudah bisa ditempati. Sekarang ini malah sudah 1 km sudah bisa ditempati, 1-2 km sudah bisa ditempati. Setelah berapa tahun? 10 tahun? Dikurangi dari 2011 sampai sekarang 2021 10 tahun. 10 tahun. Gitu Mbak Yeni, ada yang mau dikonfirmasi dulu dari pertanyaan pertama? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang pertanyaan kedua. Uranium yang berinteraksi yang menghasilkan fisi itu dari 235. Mungkin sudah ada penjelasan mengenai ini Pak Dandang, mengenai enrichment, kemudian mungkin perlu juga ada sedikit ditambahkan air berat ya? Ya. Kami persilakan Pak Dandang. Ya, jadi begini, memang uranium, saya sebelumnya tambahkan kecelakaan ya, kalau terjadi kecelakaan ini kan rakyat Kalbar cukup di dalam rumah minum pil yodium gitu saja, supaya nggak kejatuhan debu radioaktif. Kalau sudah terjadi hujan 3-4 kali, debu radioaktif juga hilang, tapi di tanah itu yang bahaya. Ya, jadi cukup kalau ada kecelakaan nuklir itu pertama di dalam rumah. Nanti petugas akan mencacah, mengcounting, terus kemudian minum pil yodium. Karena gas itu bisa masuk-masuk seperti udara kemana-mana. Kalau yang lain, yang debu-debu itu kena disirami air juga sudah turun. Nggak apa-apa itu bisa. Nanti petugas radiasi sudah tahu. Itu nggak ada masalah terlalu. Karena Hiroshima, Nagasaki itu dibom juga sekarang dihuni biasa-biasa aja. Orang Hiroshima, Nagasaki juga biasa. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, apalagi teknologi sekarang hanya beberapa kilo saja. Kemudian reaksi fisi itu memang U235 dan jumlahnya U235 itu 0,7%. Nah, bagaimana supaya 0,7% itu kalau habis cuma 0,75 itu akan cepat habis. Terus kemudian yang lainnya kan uranium 238 tidak bisa dipakai untuk jadi bahan bakar atau tidak bisa bereaksi fisi. Makanya biasanya di dalam alam ini dibuatlah namanya meningkatkan kandungan U235. Proses meningkatkan kandungan U235 itu namanya disebut proses pengayaan. Artinya mengayakan kandungan U235 dari U238 yang jumlahnya 97 sekian persen, itu banyak sekali ya. 99, sekian persen, 3% itu 238. Itu bagaimana dikayakan, dibuat kaya sehingga U235-nya itu banyak. Caranya sebenarnya gampang. Cairan uranium yang bentuknya adalah UF4 itu bentuknya cairan atau UF6 bentuknya gas. Uranium fluoride 6, UF6 itu bentuknya gas. Diputar dalam sentrifugal. Jadi reaktor sentrifugal muter, maka yang U238 itu akan ke pinggir karena dia masanya berat. Sedangkan bagian tengah itu pasti U235-nya kaya, banyak. Nah, begitu yang pinggir itu selalu disedot keluar, maka yang U235-nya bertambah, U238-nya berkurang. Itu proses yang paling gampang, makanya disebut proses sentrifugasi uranium F6, uranium fluoride UF6 itu dalam bentuk gas, bentuknya senyawanya bentuk gas, diputar saja di sentrifugal, disudet bagian keluar, dikeluarkan bagian ujung keluar, maka akan sudah jadi proses pengayaan. Cuma kita memang dilarang untuk mengayakan itu, cukup beli di luar yang tersedia. Pengayaan itu sampai 20% kurang dikit, katakanlah 19,75, di bawah 20% itu diperdagangkan banyak. Sedangkan untuk PLTN sendiri tidak perlu 20% pengayaan U235-nya, cukup hanya 4, 6, 5, ada yang 3 sampai 7%. Jadi tidak sampai 10% saja, tidak sampai. Jadi banyak tidak berbahaya. Untuk 20% ke atas bisa diolah lagi menjadi bom. Maksud tujuan militer, ya tidak hanya bom, bisa juga untuk proyektil dan lain sebagainya. Makanya tidak diizinkan. Tapi kalau U235 untuk bahan bakar PLTN yang hanya 3-7% itu banyak. Bahkan di reaktor kita di Serpong
bahan bakarnya itu pengayaan U235 adalah 19,75%. Itu bisa dibeli, kita tidak mengayakan sendiri. Kalau kita punya uranium, mengayakannya boleh, tapi pasti diawasi oleh dunia internasional. Daripada kita membuat pabrik pengayaan dan dicurigai banyak orang, lebih baik beli di pasar saja. Kalau kita punya uranium 235 yang banyak, umumnya PLT-nya banyak, baru kita menguntungkan kalau kita membuat proses pengayaan sendiri. Tapi kalau hanya 1, 2, masih sangat ekonomis menggunakan pengayaan yang dijual di pasar. Lalu ini setiap tahun beli, iya, tapi komponen biaya operasional dari bahan bakar tidak seperti pada bensin yang bahan bakar itu utama. Harga mobil dengan harga bensinnya mahal, harga bensinnya. Kalau di PLTN, komponen harga bahan bakar itu tidak lebih dari sekitar 4% dari ongkos operasi dan maintenance. Jadi bahan bakar itu, karena bahan bakar itu diganti hanya 1,5 tahun, bahkan kadang-kadang 2 tahun. Kalau SMR yang baru sekarang bisa sampai 4-5 tahun nggak ganti bahan bakar. Jadi tidak ganti bahan bakar, nanti 5 tahun baru ganti bahan bakar. Jadi sangat murah dalam bahan bakar kalau beli dari luar daripada mengusahakan sendiri kalau PLT-nya jumlahnya tidak banyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Yeni. Jadi Mbak Yeni, proses pengayaan pada dasarnya adalah proses pemisahan ya 235 untuk meningkatkan konsentrasi dari 235-nya. Begitu ya Pak Danang ya? Betul. Udah jelas ya, gitu Bu Yeni, Mbak Yeni. Ada yang mau kita konfirmasi lagi? Mbak Yeni? Sudah Pak, terima kasih. Sudah, jadi proses pengayaan yang jadi perhatian, proses pengayaan itu merupakan teknologi sensitif. Karena kalau sudah bisa mengkayakan artinya sudah bisa bikin bom. Begitu ya Pak Dandang ya? Betul, nah itu maka diawasi. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian Mbak Indah tadi kelihatannya sudah raise hand. Kami persilahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Pak. Mungkin di video sudah Bapak jelaskan, cuman sepertinya saya masih belum paham untuk membedakan reaktor generasi dari 1, 2 sampai yang keempat yang sekarang itu ya. Apa yang membedakannya gitu sampai digunakan di bikin versi beda-beda gitu ya. Nah, selanjutnya dari beberapa jenis bejana reaktor ya, seperti BWR, PWR, PHWR gitu kan. Itu kan di seluruh dunia kan kebanyakan menggunakan reaktor jenis PWR. Kenapa menggunakan yang jenis itu gitu, dan kenapa juga ada tabelnya itu ya di PPT yang paling sedikit itu menggunakan jenis bejana FBR gitu. Apa yang menyebabkannya? Nah, pertanyaan terakhir, kan di PPT juga ada penjelasan tentang penggunaan sistem pendingin teras darurat. Itu digunakannya saat kapan dan mengapa digunakan sistem tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Yeni. Kenapa sih ada reaktor gitu, sampai ada generasi 1, 2, 3, kenapa harus berevolusi kira-kira Mbak Indah? Mbak Indah, kenapa reaktor harus berevolusi dari generasi 1, 2, 3? Sebelum dijawab oleh Pak Dandang nih, kira-kira kenapa? Mbak Indah? Iya, Pak. Kenapa reaktor itu tadi sampai ada generasi 1, 2, 3, 4 gitu? Kenapa kira-kira? Ada yang kurang dari generasi 1 sehingga untuk diperbaiki gitu ya, cari yang terbaik. Biasanya alasannya apa? Keselamatan ya. Iya. Nah, keselamatan. Selain keselamatan biasanya keandalan tadi ya. Pak Dandang tadi ngomong umamanya ngisi bahan bakarnya. Ngisi bahan bakar umamanya kalau yang kendu setiap hari. Nanti yang PWR seperti ini. Kemudian yang terakhir nanti yang mau dibangun bisa sampai 4-5 tahun. Itu jawabannya ya kira-kira dari awal. Tapi Pak Dandang akan menjelaskan lebih jelas. Jadi nanti akan lebih kenapa ada generasi 1, 2, 3, 4 gitu ya.
Jadi itu. Tapi pada dasarnya tadi alasan keselamatan dan keandalan. Silakan Pak Danang lebih detailnya. Kami persilakan, ada 3 pertanyaan sampai Ya. SCCS. Jadi apa namanya? Sebetulnya ini Mbak Indah sudah menjawab pertanyaan sendiri. Kalau umpamanya saya jadi pendesain reaktor, kira-kira Mbak Indah, reaktor saya mau desain baru, apa pengennya? Pasti murah, ya, selamat, terus gampang teknologinya dioperasikan, sehingga nggak pusing-pusing kita penduduk Kalbar belajar teknologinya terlalu susah, jangan. Nah, itu semua yang menjadi jawaban mengapa reaktor generasi dari generasi itu berjalan. Nah, generasi 1 kita tinggalkanlah, itu generasi 1 itu disebut namanya masih prototip dari ekonomi yang sangat efisien. Nah, biasanya di generasi 1 itu cuma dayanya cuma 30 megawatt, itu pun dulu zaman dulu udah besar sekali. Kemudian generasi kedua itu dayanya sudah mulai naik juga supaya ekonomis, dayanya sudah sekitar menjadi ya sekitar 900, dari 600, 900 itu sudah mulai ada. Dari 30 megawatt, 50 megawatt. Jadi sudah ningkatin 6 kali lipat. Lebih ekonomis lagi. Terus ada kecelakaan-kecelakaan, itu ditingkatkan supaya tidak terjadi kecelakaan. Nah, 3+ itu bagaimana? Contohnya kebanyakan komponen, komponennya banyak-banyak sekali. Harganya mahal, diringkes komponennya jadi 1, 2, dijadikan 1, komponen yang tidak perlu dijadikan simplifikasi. Jadi kalau simplifikasi harganya murah, merawatnya pun murah, begitu, merawatnya gampang. Dan juga ekonomi dan juga keselamatan. Setelah kalau komponen itu ada, pertama ada 5, berarti keandalannya 1, 1, 2, 3, 4, 5 itu dihitung. Jadi kalau 1 nggak andal, yang lain jadi nggak andal. Tapi kalau komponen itu dikecilkan menjadi jumlahnya 2, maka jadi keandalannya meningkat. Gitu. Hanya dua komponen ini, kalau rusak, kalau benar-benar dibuat bagus, tidak rusak ya tidak rusak-rusak. Tapi kalau 5, jauh lebih banyak ketergantungan dari 5 ini. Ini generasi 3 dan 3+. Generasi 3+ ini generasi yang gede banget. Dayanya itu di atas 1000 megawatt, 1400, 1600, maka harga listriknya jadi sangat murah dan komponennya menjadi komponen yang sedikit. Nah, terus kemudian ada generasi keempat. Generasi keempat ini sudah membahas tentang U235 tadi. Bayangkan U235 tadi hanya 0,7%. Kalau kita tingkatkan jadi katakanlah 3-7%, katakanlah 7%, maka isi bahan bakarnya itu menjadi 2 tahun atau 4 tahun. Tapi kalau U235-nya itu ada terus, namanya breeding, istilahnya menternakkan U235, reaktor itu dipaksa dihitung, didesain sedemikian rupa sehingga U235 itu dibuat di reaktor saat dia beroperasi. Jadi begitu U235-nya itu mau habis, akan muncul ternak baru, breeding anak yang baru U235. Sehingga dengan demikian reaktor itu sepertinya nggak pernah mati. Dan itu kalau sampai U235 itu bisa di breeder, namanya fast breeder reaktor, maka di dunia ini uranium sampai ribuan tahun tidak akan habis, karena U238-nya selalu bisa diubah menjadi U235 itu di generasi keempat. Jadi generasi keempat ini sudah sangat bisa breeding semuanya, bisa menternakkan bahan bakar U235 dan dari 238 yang dimasukkan. Jadi bisa didesain 30 tahun baru berhenti reaktornya. Loh, kenapa kok 30 tahun? Sebabnya yang capek bukan bahan bakarnya habis, tapi logam-logamnya pada capek, kena panas, kepanasan terus, maka logam-logamnya lelah. Nanti kalau material baru ditemukan bisa naik. Nah, sekarang usia PLTN itu sudah tidak 40 tahun lagi, rata-rata dengan material baru usia PLTN jadi 40 bergerak menjadi 60 tahun. Kemungkinan kalau kita riset materialnya bertambah terus, maka Gen 4 generasi keempat itu nggak pernah berhenti reaktornya. Kalau reaktornya di kapal selamnya bisa nyelam 40 tahun di bawah laut tanpa berhenti mesinnya, bisa bikin listrik juga, bisa bikin air bersih dari desalinasi air laut, di elektrolisis, kemudian hanya butuh makanan. Makanya kalau di bawah itu banyak silo-silo tenggelam Rusia yang diisi dengan misail-misail untuk menyerang Amerika,
letaknya tidak di Rusia, tapi letaknya di dekat-dekat Amerika dan tidak diketahui. Kita pun kadang-kadang kalau sudah kapal selam itu menyelam 200 meter ke bawah, kayak kemarin pesawat terbang pun susah dideteksi. Jadi mereka menyelam di bawah, tidak pernah nongol di atas karena energinya ada terus. Beda dengan kalau kapal selam diesel. Diesel itu berdasarkan pembakaran udara dan oli diesel atau minyak diesel atau solar. Nah, butuhnya udara. Jadi kalau udaranya habis di kapal selam, muncul di permukaan, ngambil udara segar untuk membakar diesel. Nah, seperti itu kira-kira generasi dengan generasi. Ini di sini sudah jelas itu di paparan ini saya paparkan ya, ini saya share lagi. Coba ini bisa dilihat apa itu generasi ke generasi itu sudah bisa dilihat bedanya ya di tabel ini. Sudah kelihatan di sebelah kanan, sudah bisa dilihat ya. Sudah dilihat bisa ya. Nah, itu di tabel kanan itu sudah dikasih tahu di sebelah kanan itu generasi 1 apa itu karakternya, masih demonstrasi keselamatan, apa benar sih reaktor itu selamat, keamanannya didemonstrasi, kehandalannya itu didemonstrasikan di generasi 1. Kemudian generasi kedua itu komersialisasi, sudah komersial, naik dayanya 600 megawatt. Terus generasi ketiga itu peningkatan keselamatan sistem pasif. Jadi sistem pasif itu nggak usah diapa-apain, bisa nyelamatin sendiri, bergerak sendiri semuanya. Ya kayak sekarang ada mobil listrik Tesla itu yang di tol hidupkan otomatis, tinggal tidur terus nanti dia jalan sendiri seperti itu. Terus 3+ ada peningkatan aspek ekonomi, daya ditingkatkan sampai 1.400, 1.600. Kemudian yang di Kalimantan Barat mungkin pakai teknologi small medium reaktor. Itu yang sudah jalan sekarang kapal apung. Itu adalah affordability atau keterjangkauan harga, portable bisa dibawa-bawa ke sana. Katakanlah hari ini di hulu Sungai Mahakam ya ini ya, di sini di Kalbar itu namanya. Sungai apa ya? Mbak Indah, sungai apa di Kalimantan Barat itu? Sungai yang dilewat. Yang lewat. Kapuas ya? Iya, Sungai Kapuas. Nah, Kapuas kadang-kadang PLTN-nya bisa digeser. Kalau KLT 40 kan bentuknya kayak kapal tongkang bergerak. Geser di muara, geser di hulu, bisa. Nah, apalagi air laut dia tidak sebesar PLTN 1000 megawatt, hanya 100 megawatt, jadi tidak butuh air banyak. Ini harganya murah dan tidak perlu dibangun di Kalbar, cukup dibangunnya di galangan kapal yang punya teknologi, punya alat-alat lengkap, nanti ditarik ke Kalimantan Barat lewat Sungai Kapuas, seperti itu. Nah, tapi generasi keempat ini adalah sustainability, ekonomi, keselamatan, dan mendukung MPT. Artinya dia benar-benar sustainability bahan bakar, karena sustainability ekonomi berarti bahan bakarnya harus ada terus. Nah, itu kira-kira dari generasi ke generasi. Kira-kira bagaimana, Mbak Indah? Cukup. Ini generasinya. Sekarang pertanyaan terakhir ya Pak Dadang, mengenai ECCS. Kapan dioperasikan? Jadi reaktor itu waktu mendesain, itu kita sudah mendesain kecelakaan yang paling berat. Jadi kita desain semuanya, kita pakai data-data, kapan ini pecah, kapan ini terjadi kecelakaan, itu sudah ada skenario bayangan kita. Nah, dengan skenario bayangan kita itu kita mendesain namanya emergency sistem emergency. Cooling system. Ya, itu kita desain bisa menangani kecelakaan yang paling berat yang kita desain. Kecelakaan yang dipakai untuk memperhitungkan desain itu namanya kecelakaan dasar desain. Jadi desain accident base-nya ada, base design itu ada. Jadi kita bisa mempunyai kecelakaan itu sudah kita hitung, yang paling parah itu begini, dan kita menangani dengan itu. Jadi dengan emergency cooling system itu, maka kecelakaan yang paling parah pun tidak akan terjadi. Ada kecelakaan, tapi kalau kecelakaan masih bisa direm. Artinya seperti Fukushima, itu kecelakaan terjadi, tapi tidak paling parah. Kalau parah ya seperti Chernobyl, bisa 500 km, ternyata hanya 20 km, itu sudah ngerem. Itulah ECCS. Jadi ECCS itu bekerja pada saat memang reaktor mengalami kecelakaan. Baru bekerja. Itu berdasarkan apa? Waktu kita mendesain sudah memperkirakan kecelakaan. Seperti halnya kita hidup.
Mbak Indah ini ya, kapan mau hidup, kapan mau lulus, kapan mau menikah, kapan punya anak, itu semua kalau umpamanya gini, itu seperti itu sama saja. Hidup manusia juga begitu, penuh perencanaan di PLTN apalagi. Demikian kira-kira emergensi tentang emergensi. Terima kasih Pak Dandang. Mbak Indah, jadi udah jelas Mbak Indah? Iya, sudah Pak. Jadi tadi SSS untuk apa tadi? Core cooling system. Untuk apa Mbak Indah? Untuk apa Mbak Indah? Untuk menangani kalau ada kecelakaan yang lebih besar lagi. Ya, emergency core cooling system itu sistem pendinginan reaktor gitu ya. Biasanya isinya air atau apa yang tadi pada waktu reaktor panas kemudian akan dijatuhkan ke situ atau akan dialirkan untuk pendinginan. Nah, itu didesain dari awal. Kapan? Pada waktu ada kecelakaan dasar desain. Seperti itu. Ada yang lain, Mbak Indah? Sebelum kita lempar lagi. Saya pengen penasaran ini sih. Kan di dalam penjelasan Bapak itu yang di video itu kan ada tentang tahapan, itu kan tahapan untuk pembangunan PLTN. Itu kan perlu waktu sekitar di tabel itu kan 5 tahun kan jaraknya. Nah itu jika dalam 5 tahun itu misalnya dalam tahapan-tahapan itu ada kesalahan gitu, itu yang diperbaiki, hanya diperbaiki yang di tahapan, maksudnya Mbak Indah, tahapannya itu kira-kira kalau mau bangun PLTN apa tahapannya yang pertama? Lupa di situ ya. Coba dulu, kalau bangun PLTN. Riset dasar dulu. Riset dasar, ya mau bangun aja, jangan pakai riset-riset. Kalau mau bangun kira-kira kalau mau bangun PLTN atau mau bangun rumah deh. Cari tapaknya ya. Ya udah cari tapak. Lah kira-kira untuk membuat tapak itu berapa lama? Gitu kan? Iya. Nah, baru setelah itu komponen-komponennya. Komponennya yang paling banyak itu komponen apa? Sipil ya, Mbak? Fondasi. Ya kan? Sipil. Kemudian tadi lihat ada turbin, ada generator, kemudian ada vessel, pressure vessel dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya yang ditanyakan kelihatannya buat tapak berapa lama kira-kira Mbak Indah? Supaya nanti pertanyaannya akan lebih detail. Salah di mana gitu maksudnya. Nanti Pak Dandang akan tanya, kalau sudah SMR namanya small modular reaktor, itu bentuknya modul. Sudah kayak kalau alat-alat sudah di pre-casting, sudah dibuat di pabriknya, sudah diuji coba. Ya, tapi udah itu untuk gambaran aja. Jadi 5 tahun itu silakan Pak Dandang dijelaskan lebih rinci. Kalau ada kesalahan, mungkin kemungkinan kesalahannya paling banyak di mana gitu Pak Dandang ya. Terus mana yang bisa tadi mamanya ditanggulangi. Gitu ya Mbak Indah? Iya, maksudnya dilanjutkan lagi atau diperbaiki dulu gitu atau Ya, silakan Bu Indah, Pak Dandang. Jadi membangun PLTN itu kalau sampai ada kesalahan. Enggak 5 tahunnya dulu Pak Dandang, kira-kira untuk tapak berapa lama? Biasanya tapak itu karena sudah standarnya, kalau kita belum tahu ya lama, tapi kalau sudah ada standar IAEA-nya kan sudah ada. Tapak itu butuh pengamatan, butuh macam-macam, itu 2 tahun. Ya, 2 tahun itu. Kemudian mempersiapkan tapak, setelah tapak infrastruktur, katakanlah infrastruktur 1 tahun, sudah 3 tahun. Kemudian, penyiapan lahan ya Pak Dandang. Ya, penyiapan lahan itu 1 tahun. Udah tinggal kemudian 1 tahun itu biasanya kita sudah booking, udah di luar negeri udah mulai buat ininya sesuai dengan tapaknya, gempanya berapa. Karena pengamatan gempa juga penting, kondisi air juga perlu tahu bahwa kondisi air berapa dalamnya. Terus kondisi bedrock. Bedrock itu adalah fondasi cadas, batu cadas di bawah tanah kita itu ada tanah lempung, ada tanah kalau di Kalimantan mungkin gambut, di bawahnya lempung, di bawah lempung ada pasir, dan yang paling bawah adalah yang keras adalah cadas. Itu semua penelitian semua.
Nah, itu kira-kira butuh semuanya total menjadi 3 tahun. Sedangkan produksi pabrikasi itu paling ya 1-2 tahun, 2 tahun lah kalau sekarang paling lama, tapi bisa 1,5 tahun. Kemudian 1,5 tahun kita pakai untuk menarik atau membawa bongkahan-bongkahan modul-modul reaktor itu ke Indonesia dan kemudian merakitnya. Jadi total ya bisa merakit nggak terlalu lama, ya mungkin bisa 1-2 tahun, ya totalnya jadi 5 tahun. Nah, yang dimaksudkan salah di mana? Biasanya kalau desain yang kita beli sudah proven, sudah pernah dibuat, itu nggak usah takut kesalahan karena nggak hampir semua pengalamannya sudah dicatat. Jadi setiap membangun, yang kalau kita membangun suatu PLTN yang sudah pernah dibangun, itu sedikit sekali kemungkinan kesalahan. Kemungkinan bukan kesalahan tapi halangan. Contohnya tiba-tiba ada gempa bumi atau tiba-tiba ada gunung meletus atau tiba-tiba ada tsunami yang mengganggu area produksi maupun perjalanan ke Indonesia. Tiba-tiba daerah itu mengalami katakanlah kemarin kayak di Sulawesi permukaan tanah yang mengalir begitu bergerak sehingga tanah menjadi tak stabil, itu dievaluasi ulang seperti itu. Yang bisa terjadi adalah bencana-bencana alam yang bisa mengganggu, dan satu lagi bencana politik, ganti presiden, nggak punya duit dan lain sebagainya, itu bisa menghalangi. Tetapi itu perbaikannya hanya sifatnya ekonomi, mereschedule ulang. Kalau dananya naik karena habis COVID terus kemudian tiba-tiba beda harga barangnya, juga menyebabkan penghambatan-hambatan. Tapi hambatan teknis hampir tidak ada. Yang sering terjadi adalah hambatan gempa bumi, hambatan politik manusia karena dari setuju nggak setuju atau bolak-balik dan lain sebagainya, sehingga ekonominya jadi pendanaan support ekonominya berkurang, itu bisa menghambat. Tapi kalau teknis dan itu reaktor itu sudah PLTN itu sudah proven, biasanya prosedurnya sudah standar, ketat sekali dan sangat akurat. Mbak ya, itu seperti itu ya Mbak Indah. Ya, jadi gini Mbak Indah, jadi waktu nanti sudah buat, kemudian ada namanya cold commissioning. Itu komisioning dingin. Semua reaktornya itu diuji. Itu. Tapi bahan bakarnya belum dimasukkan. Lah itu dites semua apakah bekerja performanya sesuai spesifikasi enggak. Setelah itu nanti ada hot commissioning di mana bahan bakarnya dimasukkan. Ya sudah, habis commissioning kemudian nanti operasi. Gitu ya Pak Dandang kira-kira ya. Jadi disitulah nanti diuji macam-macamnya. Lah kemudian selama pembangunan itu selain dibangun di situ diperhatikan ada quality control-nya dan ada sistem manajemen. Jadi yakin prosesnya itu berjalan sesuai dengan kualitas spesifikasi prosedur yang sudah baku, seperti itu Mbak Indah. Ya, gitu. Udah cukup Mbak Indah? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Sekarang waktunya tinggal 15 menit. Maka saya ingin dengar suaranya, kalau mau ada pertanyaan satu-satu saja. Silakan, siapa yang mau tanya? Mutia, Nurul? Mau ada yang ditanyakan? Sejauh ini saya sudah jelas, Pak. Sudah jelas. Rahayu? Ada yang mau tanya? Rahayu? Mbak Arni, teknik kimia? Mbak Arni? Ya Pak. Ada yang mau ditanyakan? Atika, sipil bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Atika? Sudah jelas Pak. Sudah jelas. Kira-kira di Indonesia, kalau bangun bangunannya itu sudah siap enggak? Bangunan reaktor. Sepertinya belum Pak. Kok belum? Taunya gimana? Bangunan sipilnya, gedungnya. Untuk
bangunan gedungnya kira-kira speknya seperti apa, Atika? Speknya dilihat dari bahan konstruksinya, Pak. Ya, Kekuatan dari apa? Kalau beton densitasnya berapa kira-kira? Tebalnya berapa? Pakai K berapa ya? K berapa? K250 atau K300? Atau belum ini? Belum dapat K300 mungkin sudah pas teori untuk bangunan yang tinggi, Pak. Ya, jadi di sini nanti bisa gitu ya. Jadi ini yang perlu dicermati seperti itu. Nanti kalau ini kan yang penting kalau beton, densitas betonnya berapa, tebalnya berapa. Nah itu yang bangun mesti orang-orang kita sudah banyak di sini ya Pak Danang ya. Iya, banyak. Iya, itu termasuk kandungan lokal seperti itu. Bisa sampai 30%. Mestinya siap. Mestinya sipil sih nggak kesulitan ya. Mbak siapa nanti yang sipil? Atika ya? Mbak Atika. Nggak kesulitan ya, jago-jago dan teknik sipil kok bangun. Ya, teknik sipil di Indonesia kuat. Iya, Pak. Ya. Kalau saya serahkan ke Untan kira-kira selesai ya. Beranilah anak muda, masa nggak berani. Angga, ada yang mau ditanyakan? Konfirmasi? Sejauh ini masih aman, Pak, saya. Aman. Andreas? Andreas sudah belajar siklus Rankine enggak? Teknik kimia. Makanannya kan ya? Belum, Pak. Hah? Belum belajar. Termodinamika itu. Termodinamika masa belum? Oh, kimia ya? Iya, Kimia murni ya? Kimia murni belum. Kimia murni ya? Kalau Iya, teknik Pak. kimia sudah dapat. Pak. Oh, ya, ya. Jihan, ada yang mau ditanyakan? Pak, bolehkah saya menanya? Saya itu kan waktu jawab tes awal tuh ya Pak, yang sampai sekarang saya masih nggak tahu tuh reaktivitas reaktor secara inheren itu apa dan yang dapat mempengaruhinya itu apa saja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Jihan. Pak Dandang, apa itu inherent reactivity ya? Ya. Iya Pak. Terus apa saja yang mempengaruhinya gitu. Pertama yang ditanyakan itu reaktivitas apa sih, Mbak Jihan? Mana? Dari MIPA Fisika ya? Iya Pak. Iya apa? Reaktivitas kalau di reaktor. Kemarin kan Pak Topan ya, jelasin ya. Reaksi fisika Pak. Ya, multiplikasi gitu ya. Iya. Reaktivitas. Kalau reaktivitas negatif artinya apa? Ya, kalau belum jawab silakan Pak Dandang. Apa yang dimaksud inherent reactivity? Kemudian tadi mungkin reaktivitas negatif, reaktivitas positif gitu. Kami persilakan Pak Dandang. Ya, jadi reaktivitas adalah banyaknya reaksi fisi yang terjadi. Kaitannya dengan itu. Laju reaktivitas banyaknya laju ya, karena laju itu persatuan waktu. Katakanlah reaksi fisi sekarang itu 5 reaksi. Pakai angka kecil-kecil ya, jangan pakai angka real. Realnya 10 pangkat sekian, susah nyebut 10-nya. Katakanlah reaktivitas, sekarang ada 5 reaksi fisi. Setiap detik 5. Kalau dia setiap detik naik, katakanlah menjadi 6 per detik. Terus kemudian naik jadi 7 per detik. Itu namanya reaktivitasnya positif. Ya, reaktivitasnya nambah. Kalau berturun, sekarang 5 reaksi fisi per detik. Kemudian turun menjadi 4, turun menjadi 3. Itu namanya menurun, namanya reaktivitasnya negatif. Ya. Jadi inherent safety itu adalah kondisi di mana kita merancang material reaktor sedemikian rupa sehingga kalau suhu naik reaktivitasnya negatif.
Jadi kalau temperatur reaktor naik, otomatis reaksi fisi berkurang secara bertahap dan berhenti. Dengan demikian, kalau terjadi kecelakaan di mana temperaturnya naik, itu temperatur boleh naik. Tetapi katakanlah karena ledakan hidrogen, temperaturnya naik, boleh naik, tetapi reaksi fisinya sendiri menjadi turun, jadi akan mati dengan sendirinya dengan temperatur naik. Katakanlah kecelakaan, temperaturnya naik, semua teras reaktor naik temperaturnya, maka boleh saja teras reaktor naik, temperaturnya naik, bahkan sampai meleleh, tetapi reaksi fisinya pasti berhenti sendirinya. Itu yang kita menyebutkannya dia inherent safety atau keselamatan melekat. Jadi keselamatan melekat itu pada dirinya memang sudah melekat sifat keselamatan. Kalau terjadi kecelakaan tinggal pergi aja. Nggak usah diurusin. Kenapa? Dia akan berhenti sendiri. Nah, itulah namanya inherent safety. Bagaimana kita mendesain, merancang agar reaktor itu mempunyai sifat. Tentu saja materialnya kita otak-atik. Sehingga kalau dia itu temperaturnya naik, justru reaksi fisinya akan turun sendirinya. Nah, itu terjadi seperti reaktor Jogja itu punya namanya bahan bakar uranium zirconium hidrida. Nah, itu juga beda dengan di Serpong. Serpong uranium silisida. Itu semua dirancang materialnya sedemikian rupa sehingga ada konsep melekat pada dirinya selamat. Kalau temperatur naik tinggal pergi saja. Itu namanya yang mempengaruhi apa aja Pak Dandang? Temperatur biasanya. Temperatur. Terus temperatur naik harus, kalau inherent safety itu ada, begitu temperatur naik reaktivitas harus turun. Reaktivitas turun. Kalau temperatur turun, reaktivitasnya juga tidak naik. Jadi kalau temperaturnya turun juga tidak akan naik lagi. Jadi dua sifat itu kita desain reaktor sehingga punya sifat-sifat temperatur naik di reaktivitas turun, temperatur turun tidak naik juga, tapi sudah terkunci di saat itu berapa reaktivitasnya. Seperti itu sifat-sifat inherent safety atau keselamatan melekat. Itu yang kita desain. Hampir semua reaktor nuklir waktu mendesain mempunyai material yang didesain seperti itu. Itu keselamatan melekat atau inherent safety. Gimana Mbak? Sudah paham? Atau masih ada pertanyaan yang belum jelas? Silahkan. Oh, udah Pak. Sudah. Yo, sekarang kurang 5 menit. Karena kurang 5 menit, silahkan Pak Dandang kata-kata penutup. Jadi adik-adik maupun Bapak dosen yang ada, sebetulnya teknologi nuklir ini teknologi yang sudah lama. Memang sensitif karena membutuhkan ketelitian dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti bangsa Indonesia tidak bisa. Bangsa Indonesia sudah Kartini. Kartini itu adalah buatan bangsa Indonesia ya. Karya singkatan Kartini itu sebenarnya adalah karya teknologi Indonesia. Jadi bukan hanya Kartini namanya ibu kita Kartini itu juga dicocokkan, tapi sebenarnya itu adalah karya teknologi Indonesia, anak bangsa. Itu Kartini di Jogja adalah buatan kita. Jadi membuat reaktor nuklir kita sudah bisa dan sudah beroperasi, dan sampai sekarang beroperasi bisa dipakai eksperimen oleh adik-adik mahasiswa maupun siapa saja yang akan pakai, bahkan secara online bisa dilakukan. Jadi kita bukan tidak bisa membuat, mungkin materialnya, material yang besar-besar itu adalah pabrikasi. Pabrikasi mungkin kita nggak punya alatnya karena alatnya mahal. Untuk membuat tabung bejana segede itu butuh alat yang mahal, yang tentu saja kalau beli kita harus ngitung BEP, break even point-nya berapa dia tahun dia kembali modal. Itulah yang sering dibuat. Tapi kalau kita kaya raya negara, maka kita bisa buat alat produksinya dan kita bisa produksi sendiri. Saya kira cukup mampu bangsa Indonesia, tidak usah khawatir. Dan tentang keselamatan itulah yang mungkin malah jadi bingung adalah menganggap reaktor nuklir sangat berbahaya, padahal kecelakaan reaktor nuklir boleh dihitung tangan, bahkan tidak setiap 10 tahun terjadi. Padahal kalau kecelakaan mudik itu entah kapal karam, entah kecelakaan lalu lintas, itu sekali mudik itu bisa ratusan orang meninggal ya, hanya setiap tahun. Untung sekarang ada COVID jadi tidak mudik. Waktu zaman mudik itu setiap mudik pasti 700-an orang meninggal. Padahal untuk PLTN yang mengalami kecelakaan meninggal hanya di Chernobyl 50-an orang. Sekitar 60 versinya sekitar itu. Ada versi pemerintah 56, versi wartawan 60 sekian. Itu, dan Fukushima yang korban langsung dengan reaktor nuklir tidak ada.
Yang ada ya korban bukan kecelakaan reaktor tapi mungkin kena yang lain, ketimpa apa dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang dari saat Chernobyl tahun 86 sampai Fukushima 2011 baru ada kecelakaan menelan korban telak itu 56 orang. Dihitung per tahunnya berapa? Kan tidak ada. Tapi ketakutan. Ini jangan lagi ketakutan. Kita kalau ketakutan seperti terus, maka mau tidak mau Kalbar harus ngimpor listrik terus dari Malaysia. Karena kalau tidak ya kita impor listrik terus, teman rakyat di Kalbar jadi tergantung dengan negara lain. Dan industrinya juga bisa dikendalikan oleh negara lain. Coba kalau Malaysia tidak mau merasa disaingi industrinya, udah yang di Kalbar tutup aja karena itu dia industrinya banyak, malah bikin kita repot bersaing industrinya. Seperti itu bisa terjadi. Jadi strategis sekali energi, mau tidak mau kita harus mandiri teknologinya. Mungkin saat ini di Untan belum ada teknik nuklir, tapi suatu saat pasti kita bisa, kalau ada PLTN di sana, kita dirikan teknik nuklir. Mungkin dosen-dosennya awal-awalnya mungkin dari kita, ada dari Batan dan lain sebagainya, sekarang dari BRIN, dan juga mungkin dari UGM atau dari ITB kita pinjam tenaga pengajar. Tapi saya yakin tidak sampai 5 tahun pasti dari Untan ada yang menjadi pengajar-pengajar yang handal dan teknik nuklir mulai bisa menangani segala yang terjadi di Untan, di Kalimantan Barat. Saya yakin nggak akan sulit seperti itu. Jadi mari kita wujudkan kalau memang Kalimantan Barat ingin maju industrinya dan energinya. Sekarang batu bara sudah tahu sendiri, tahun 2050-an harus sudah tidak boleh ada batu bara dibakar menjadi global warming yang tentu saja akan menenggelamkan banyak kota di dunia, termasuk di Indonesia. Tidak hanya Jakarta, Semarang juga tenggelam, beberapa yang daerah pesisir akan tenggelam. Juga yang lain juga kualitas hidup jadi agak menurun, tidak cuma agak, jadi sangat menurun karena kutub pasti iklim akan berganti dan sangat tidak nyaman. Jadi mari kita bersama-sama mendukung niatan dari Pemda Kalbar ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Fatma Anies. Terima kasih Pak Dandang atas waktunya. Pas di jam saya di jam sini sih 5.11, tapi di jam HP saya masih 09.11. Jadi kita sudahi dulu untuk acara yang pertama. Tepuk tangan dulu semuanya untuk Pak Dandang. Terima kasih.